Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik dan sehat selalu. Eh, Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang aplikasi yang bisa bekerja secara offline sekaligus bisa mengakomodasi atau mengantisipasi jika user menggunakan koneksi yang lambat atau slow connection. Mengapa ini menjadi penting? Karena dengan perkembangan aplikasi teman-teman yang sudah semakin membesar, usernya semakin banyak, di mana usernya itu bisa tersebar di seluruh penjuru dunia atau di pelosok gitu ya. Maka skenario offline dan juga slow connection ini menjadi perhatian yang cukup penting gitu ya. Jadi perlu diperhatikan. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas aplikasi PWA, Progressive Web App, yang dibangun dengan HTML, JavaScript, PHP, dan menggunakan database MySQL. Tetapi pada realitanya mungkin teman-teman menggunakan background programming yang berbeda ya. Tetapi kurang lebih skenario ini mungkin mirip-mirip begitu teman-teman ya. Nah, mengapa kita sudah perlu mempertimbangkan aplikasi yang bisa bekerja dengan offline dan juga bisa mengakomodasi dengan slow connection? Ini sangat penting ya teman-teman ya, karena ketika terjadi koneksi yang putus nyambung atau koneksinya lambat, itu sebenarnya bisa menimbulkan beberapa masalah di sistem kita gitu ya. Yang sering terjadi adalah masalah data transaksi bisa tersimpan beberapa kali gitu ya, karena sistem akan mencoba menyimpan, tetapi ketika server responnya lambat, mungkin karena load dari servernya itu besar atau karena koneksinya lambat, maka sistem akan melakukan retry. Nah, karena lambat dan retry terus, mungkin akan terjadi penyimpanan data beberapa kali. Nah, ketika data itu tersimpan beberapa kali, ini menjadi suatu pertanyaan ya, apakah memang datanya ada 2 atau lebih? Memang apakah transaksinya sama ya? Gitu ya, atau memang terjadi beberapa kali. Nah, ketika seharusnya ini hanya ada satu transaksi saja yang dicatat, lalu mana yang benar, mana yang diacu gitu ya. Karena ketika data ini tersimpan apa adanya, sistem itu ya menerima apa adanya, dan kita harus menjustifikasi mana yang benar dan apa yang dilakukan dengan data yang salah gitu ya. Nah, selain itu kita juga perlu membuat skenario aplikasi yang bisa bekerja secara offline. Ini mengapa kita harus memperhatikan hal ini? Karena sebisa mungkin user itu tetap produktif ya, tetap bisa bekerja walau aplikasi kita itu offline. Jadi saat tidak tersambung dengan internet, user masih bisa memasukkan transaksi gitu ya. Dan ketika jaringan kembali normal, sudah online lagi, maka data bisa disinkronisasi. Nah, ini akan meningkatkan produktivitas dari user tersebut ya. Sebelumnya kan skenarionya kebanyakan orang ketika koneksinya terputus, maka aplikasi tidak bisa digunakan gitu ya. Tetapi kita sudah mulai harus memikirkan ketika jaringan itu terputus, aplikasi tetap bisa digunakan. Jadi user tetap produktif ya, tidak perlu menunggu gitu ya. Apalagi sekarang data itu sebaiknya ketika terjadi langsung dicatat, jangan ditunda gitu ya. Karena timestamp-nya tentu kalau ditunda akan tidak real gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita bekerja dengan cara offline, kita juga harus mencegah ketika nanti online dan dilakukan sinkronisasi, kita harus mencegah supaya data tidak double gitu ya. Nah, solusinya apa? Maka kita harus sudah mulai mendesain aplikasi yang tetap bisa bekerja ketika jaringan tidak ada atau ketika offline. Jadi bagaimana caranya? Nanti kita akan coba membuat suatu contoh aplikasi sederhana yang bisa bekerja secara offline gitu ya, dan transaksi tetap bisa dilakukan. Itu caranya dengan menyimpan data transaksi tersebut ke local storage dari browser gitu ya. Kebetulan browser
modern saat ini sudah memiliki beberapa opsi local storage yang kita bisa gunakan ya. Nanti teman-teman juga bisa memilih mau pakai yang mana, tetapi dalam contoh kali ini kita akan menggunakan IndexedDB. Nah, ketika jaringan kembali online, maka aplikasi bisa melakukan sinkronisasi ya. Jadi mengirimkan data dari local storage tadi ke server untuk disimpan di database server. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi data double, kita harus memiliki ID yang unik ya. ID yang unik itu menjadi primary key atau menjadi unique key. Jadi mungkin karena database teman-teman sudah memiliki primary key yang berbeda, kita bisa membuat suatu field yang kita buat menjadi unique key. Jadi ketika unique key ini disimpan ya di tabel transaksi, maka sistem akan mencegah jika sudah ada unique key tersebut, maka akan ditolak penyimpanannya. Nah, ini mencegah transaksi double gitu ya. Tetapi mencegah transaksi double tidak hanya karena ini ya, masalah unique key ya, tetapi juga karena mungkin user mengklik tombol simpan atau menekan tombol sinkronisasinya tersebut beberapa kali. Nah, itu secara user interface pun harus dicegah gitu ya. Jadi untuk mencegah bagaimana supaya user tidak mengklik tombol tersebut berkali-kali, kita bisa menyembunyikan tombol tersebut ketika pertama kali diklik dan timbulkan kembali ketika proses sudah selesai. Itu adalah salah satu solusi di user interface, tetapi tetap kita harus melakukan dua solusi ya, baik di user interface maupun di backend, yaitu dengan cara menggunakan unique ID. Nah, dalam pembahasan ini kita memiliki skenario test. Jadi saya sudah membuat aplikasi untuk tes metode ini apakah berhasil atau tidak gitu ya. Ada 3 mesin, di mana mesin pertama adalah mesinnya user. User ini mengakses aplikasi PWA ya, aplikasi PWA yang ini disimulasikan untuk bekerja secara offline dan juga disimulasikan ketika menggunakan koneksi yang lambat ya. Apakah sistem bisa berjalan dengan baik atau tidak? Nah, PWA ini adalah skenario yang dihadapi oleh user di browser mereka gitu ya, ketika mereka menggunakan aplikasi kita. Mesin kedua adalah API. Ini adalah backend-nya, ini menggunakan PHP. Ini saya menggunakan virtual machine yang ada di cloud Kilat. Kebetulan kami punya virtual machine untuk uji coba yang cuma memiliki 2 core dan juga RAM-nya cuma 2 GB. Nah, dengan spesifikasi minimal ini tentu kita bisa mensimulasi ketika server melambat ya, atau ketika beban server meningkat sehingga server menjadi lambat. Ya, ini adalah contoh simulasi yang baik. Kemudian untuk database server, ini sengaja dipisahkan mesinnya dari mesin API di nomor 2 ini. Nah, di server MySQL ini saya menggunakan Raspberry Pi 3B yang ada di data center. Ini memiliki 4 core dan RAM-nya cuma 1 GB. Raspberry Pi ini tentu bukan server yang real ya teman-teman ya. Ini hanya untuk mensimulasi server database yang lambat, karena server ini hanya memiliki kartu atau storage MMC yang sangat lambat gitu ya teman-teman ya. Jadi dibandingkan hard disk sekalipun storage MMC yang ada di Raspberry Pi ini, bukan MMC tetapi SSD card ya, kartu SSD yang ada di Raspberry Pi ini lebih lambat daripada hard disk gitu ya. Nah, ini akan mensimulasikan ketika database melambat, mungkin karena load dari database ini meningkat. Jadi skenario tes ini adalah salah satu tes skenario yang kita akan coba bahas hari ini. Sebenarnya skenario tes bisa macam-macam ya teman-teman ya. Bisa saja mensimulasikan akses yang berlebih ya, atau banyak akses sekaligus, itu bisa dilakukan, tetapi itu mungkin nanti pembahasan di lain waktu. Nah, ini adalah workflow dari tes kita.
termasuk bagaimana mekanisme kerja dari aplikasi yang akan kita tes hari ini, yaitu bahwa di sini ada 3 program ya. Pertama adalah user mengakses aplikasi kita dari browser, kemudian API di virtual machine di Cloud Kilat ini menggunakan PHP. Kemudian mesin ketiga adalah Raspberry Pi 3B, ini untuk database server MySQL ya teman-teman ya. Nah di sini workflow-nya begini ya teman-teman ya. Jadi user itu menginput transaksi gitu ya. Nah pada saat menginput transaksi ini nanti kita akan mensimulasikan bagaimana ketika jaringan itu lambat atau jaringan itu ketika offline kemudian online lagi ya. Jadi di sini aplikasi juga sudah mulai harus mendeteksi apakah aplikasi ini online atau offline. Tetapi ketika user menginput transaksi, maka data tersebut disimpan di local storage. Ya, ini adalah local storage yang ada di browser. Nanti opsinya ada beberapa, teman-teman bisa pilih. Untuk pembahasan kali ini kita menggunakan IndexedDB. Ya. Nah, ini user jadi lebih produktif ya. Jadi walaupun aplikasinya offline, tetapi user tetap bisa melakukan atau menginput transaksi sebanyak yang dia mau di hari itu gitu ya. Nah, ketika jaringan sudah mulai online lagi, maka sistem akan melakukan sinkronisasi ke server di sini ya. Dan di sini di API kita akan melakukan validasi, kemudian mencoba menyimpan ke database server yang kebetulan database server kita di mesin yang berbeda. Ini mensimulasikan ketika database server itu lambat ya, mungkin karena beban kerjanya atau karena memang jaringannya yang lambat gitu ya teman-teman ya. Nah, API ini akan mengirimkan respon apakah berhasil melakukan penyimpanan data atau tidak. Jadi ketika berhasil, maka dia akan mengirimkan OK sama dengan 1. Nah, ketika user atau aplikasi di browser itu menerima OK sama dengan 1, maka dia akan menghapus data di local storage gitu ya teman-teman ya. Tetapi ketika responnya OK sama dengan 0, di mana itu artinya gagal, maka pending itu data tetap ada di local storage, dan data yang pending ini kelak atau nanti bisa dikirimkan ulang dengan sinkronisasi ke server ini ketika jaringan nanti kembali online. Gitu ya teman-teman ya. Ini kurang lebih skenario-nya seperti itu. Kita akan lihat aplikasinya seperti apa. Nah, ini adalah aplikasinya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa menggunakan browser apa saja. Dalam hal ini saya menggunakan browser Chrome. Dengan di sebelah kanan ini saya mengaktifkan developer tools, di mana kita bisa memonitor seperti service worker-nya, kemudian local storage-nya. Nah, ini kebetulan local storage teman-teman bisa memilih beberapa opsi ya. Bisa local storage ini ya local storage yang betul-betul sederhana, text based aja. Ini bisa dilakukan di sini. Atau menggunakan session storage. Session storage itu ya ketika browser ini aktif, maka session ini yang disimpan di sini akan aktif, tetapi ketika browser ditutup dan dibuka lagi, ya ini akan hilang gitu ya teman-teman ya. Atau kita menggunakan IndexedDB. IndexedDB, Web SQL, dan local storage ini lebih persisten ya. Artinya ketika browser itu ditutup dan kita buka lagi, selama kita mengunjungi website yang sama, URL yang sama, maka data ini akan tetap ada di sini. Nah, ini saya menggunakan IndexedDB. Opsi yang berikutnya adalah Web SQL, di mana kita bisa menggunakan bahasa SQL untuk mengakses local storage yang ada di sini. Nah, saya menggunakan IndexedDB. Ini karena saya sudah menjalankan aplikasi ini sebelumnya, maka tabel tes ini database test ini sudah terbuat, dan ini ada satu tabel beli. Ya, ini adalah tempat nanti user bisa bekerja secara offline ya. Jadi contohnya begini teman-teman, ini aplikasinya sederhana. Aplikasi ini sudah bisa mendeteksi apakah jaringan online atau offline. Jadi saya akan mensimulasikan ketika jaringan offline. Nah, ini maka aplikasi akan mendeteksi bahwa koneksinya offline ya, dengan menampilkan pesan offline, dan simbol koneksi di sini menjadi merah
dan dicoret. Ini artinya disconnected ya teman-teman ya. Ketika online lagi, kita bisa munculkan pesan kembali online, dan ini ikonnya kembali lagi menjadi online gitu ya teman-teman ya. Jadi contohnya saya akan mensimulasikan bekerja secara offline. Nah, di bagian network, nah ini kita juga bisa mensimulasikan ketika jaringan yang kita gunakan lambat gitu ya. Jadi contohnya di sini ada beberapa opsi, kita bisa menggunakan slow 3G atau fast 3G ya. Jadi ini akan mensimulasikan koneksi di user ketika menggunakan handphone yang masih menggunakan koneksi 3G. Nah ini kita bisa pilih menggunakan yang slow 3G atau fast 3G. Contohnya saya akan menggunakan slow 3G ya. Ini sudah online lagi ya. Contohnya saya simulasikan offline dulu ya teman-teman ya. Ya ini kita simulasikan offline. Nah ketika offline, aplikasi ini bisa bekerja secara offline ya. Jadi kita lihat di sini nanti user bisa menginput transaksi. Pada contoh di aplikasi ini adalah contoh aplikasi pembelian ya teman-teman ya. Jadi saya tetap bisa bekerja, meja kerja staff misalnya saya beli 20, harganya 1 juta misalnya. Nah ini sebenarnya disimpan di sini teman-teman, di tabel beli ya. Nah ini dia di tabel beli ya. Ini ada satu data tabel beli yang tadi saya input ya. Contohnya saya tambahkan lagi meja kerja manajer misalnya, saya beli 3, harganya 1,5 juta misalnya. Nah gitu ya teman-teman ya. Kemudian saya beli lagi kursi kerja staff 20, harganya contohnya 750.000. Nah begitu, saya tambahkan lagi kursi kerja manajer misalnya 3 buah, harganya 1 juta misalnya. Nah ini teman-teman bisa lihat bahwa user tetap bisa menggunakan aplikasi dan tetap produktif ya. Jadi tidak perlu menunda pekerjaannya gitu ya. Nah ini contohnya meja meeting misalnya, saya beli 1, harganya 2,5 juta. Kemudian kursi meeting misalnya saya beli 8, harganya 750.000. Nah ini kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman akan lihat di local storage di sini. Nah ini akan tersimpan 6 data ya teman-teman ya, yang tadi kita sudah input. Nah ketika kita bekerja secara offline, ini tidak bisa dilakukan sinkronisasi ya teman-teman ya. Jadi aplikasi sudah mencegah proses sinkronisasi karena sedang offline gitu ya teman-teman ya. Nah di sini saya sudah menyiapkan database-nya. Nah ini database-nya ada di Raspberry Pi saya ya. Ini ada tabel beli di sini. Ini masih kosong ya teman-teman ya, masih kosong. Strukturnya saya menggunakan beli ID ini primary key-nya. Artinya nanti tidak boleh ada beli ID ini yang duplicate ya. Jadi ini akan dicegah. Nah saya menggunakan key yang ada di sini, ini menjadi primary key nantinya gitu ya. Ini yang akan menjadi unique ID-nya. Tetapi teman-teman ketika menggunakan atau mendesain aplikasi mungkin tidak bijak menggunakan key yang ada di local storage itu menjadi primary key yang ada di tabel beli ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman menggunakan beli ID ini yang auto increment, tetapi teman-teman mungkin menambahkan satu field key yang menyimpan key yang ada di sini, dan itu sifatnya
unik ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan, misalnya setelah beli ID di sini mungkin teman-teman bisa membuat key ID gitu ya. Ini varchar misalnya 32. Nah, di sini teman-teman nanti bisa bikin yang unik. Key-nya unik, artinya tidak boleh ada 2 key atau lebih yang sama gitu ya. Ini otomatis akan di-reject oleh MySQL kita ketika terdeteksi datanya yang mau di-insert itu sudah pernah ada disimpan di tabel beli ID. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu strateginya, cuma ini untuk mempermudah saja. Saya menjadikan key yang ada di sini itu menjadi primary key yang di sini gitu ya, yang ada di tabel beli ID ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mensimulasikan ketika jaringan sudah kembali normal, sudah kembali online gitu ya. Setelah kembali online, artinya kita sudah bisa melakukan sinkronisasi. Nah, ini teman-teman nanti bisa melihat di networknya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini saya hapus dulu supaya kita bisa lihat apa yang terjadi ketika kita klik sinkronisasi ya teman-teman ya. Nah, ini saya coba menggunakan slow 3G. Ini sangat lambat ya dibandingkan dengan kecepatan WiFi saat ini atau seluler saat ini yang sudah 4G ya, atau bahkan 5G. Nah, ini kita akan coba sinkron. Nah, di sini di local storage ini saya juga menyimpan status dari data ini. Ini contohnya data ini statusnya masih 0, masih pending ya. Ini saya gambarkan atau representasikan seperti ini. Ini artinya belum disinkronisasi dan kelak bisa disinkronisasi gitu ya. Nah, ketika kita lakukan sinkronisasi, maka icon data masing-masing data ini akan menjadi proses ya. Nanti representasinya adalah icon yang melingkar, dan ketika nanti berhasil atau tidak, jadi ketika berhasil maka akan menjadi centang dan data ini dihapus dari local storage gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini kita lihat local storage-nya masih ada 6 data ya di sini. Nah, ini masih ada 6 data. Nanti kita akan simulasikan ketika berhasil atau ketika gagal ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat di networknya di sini. Mari kita coba simulasikan sinkronisasi ketika sudah online lagi. Nah, jadi kalau misalnya sudah online kita bisa lakukan sinkronisasi ya teman-teman ya. Tetapi ketika ini koneksinya putus ya, coba saya simulasikan putus offline gitu ya. Maka ini tidak bisa disinkronisasi. Ya, tulisannya sedang offline, tunggu ketika online gitu ya. Ini nggak bisa disinkronisasi. Mari kita coba simulasikan menggunakan slow 3G. Nah, ini sudah online, maka kita bisa lakukan sinkronisasi. Nah, ini proses. Nah, ini berhasil semua ya teman-teman ya. Berhasil semua, penyimpanannya berhasil. Kalau kita lihat di sini, apa responnya ya? Ini respon dari, kita lihat di sini. Saya sengaja tampilkan debug-nya. Debug ini datanya yang dikirim apa saja, maka saya ulang di sini. Jadi kita bisa lihat gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau oke sama dengan 1 berarti berhasil disimpan. Nah, kalau berhasil disimpan seharusnya kita sudah bisa lihat, seharusnya ada di tabel beli. Nah, ini teman-teman. Tadi demi kemudahan aja saya menggunakan key yang ada di local storage menjadi primary key di tabel beli ini ya teman-teman ya. Tapi nanti prakteknya mungkin tidak harus seperti ini ya, harus ada yang lebih advance lagi. Nah, ini berhasil ya teman-teman ya, berhasil kita simpan, tidak ada yang duplikasi ya teman-teman ya, walaupun koneksinya lambat gitu ya. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan ketika gagal simpan ya teman-teman ya. Jadi gagal simpan itu ada 2 macam. Apakah karena API-nya itu memang bermasalah atau karena datanya di reject gitu ya. Jadi kalau misalnya kebetulan server API-nya itu mati gitu ya teman-teman ya, maka aplikasi harus mendeteksi, oh ini memang servernya mati, jadi kita tidak bisa menyimpan tuh. Atau ketika terjadi duplicate key,
atau terduplikasi, maka aplikasi juga harus memberikan feedback ke user bahwa oh ini sudah pernah disimpan gitu ya, maka di reject gitu ya penyimpanannya. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini contohnya saya akan menambahkan transaksi lagi. Nah ini cuma saya akan mensimulasikan ketika API-nya memang bermasalah ya teman-teman ya. API-nya bermasalah. Jadi saya akan simulasikan ketika API-nya bermasalah. Nah, ini API-nya simpan ya. Jadi contohnya ini bermasalah di sini ya. Jadi ini ada kode yang salah gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada kode yang salah sehingga nanti responnya apa nanti kita akan lihat ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat contohnya, kita akan sinkronisasikan. Nah, ini bermasalah. Nah, ini berwarna merah ya teman-teman ya, berwarna merah dan ini bermasalah. Responnya apa? Oh, kosong aja sih karena memang itu syntax error ya. Jadi syntax error ini bermasalah. Nah, ini bermasalah artinya data ini gagal disinkronisasi dan ini tetap tersimpan di local storage ya. Jadi kelak bisa disinkronisasi ulang gitu ya. Jadi ini disinkronisasi ulang bisa. Nah, oh masih gagal gitu ya. Jadi kita bisa, nah ini masih tersimpan, statusnya masih belum disinkronisasi gitu ya. Dan ketika gagal seperti itu gitu ya teman-teman ya. Ini adalah simulasi ketika memang API-nya bermasalah gitu ya. Tetapi kita bisa saja bikin ternyata misalnya gagal gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi gagal simpan gitu, gagal simpan. Ini returnnya 0, oke-nya sama dengan 0 itu artinya gagal, jadi tidak bisa disimpan ya teman-teman ya. Jadi kita lihat seperti apa. Jadi API-nya mungkin berhasil jalan, tetapi ternyata gagal simpan gitu ya. Jadi ini kalau API-nya bermasalah berwarna merah ya teman-teman ya. Tetapi ketika memang tidak bisa disimpan datanya, maka responnya apa gitu. Nah ini contohnya gagal sinkronisasi, coba lagi nanti gitu ya. Ini jadi memang mungkin ada masalah. Nah itu kita bisa debug di sini ya teman-teman ya. Nah lebih bagus jika nanti pesannya kita sampaikan gitu ya. Jadi contohnya misalnya ini duplicate key gitu ya, error duplicate key. Ini kenyataannya nanti bisa respon atau thrown error dari PDO exception misalnya, bisa saja ya teman-teman ya, bisa saja. Contohnya demikian ya teman-teman ya. Nah ini di aplikasi kita harus sampaikan juga ya. Jadi best practice-nya adalah bahwa aplikasi itu kalau terjadi masalah maka akan tampilkan pesannya apa gitu ya. Ini contohnya gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan membuat aplikasi tentu lebih detail lagi. Ini sekedar contoh aja ya teman-teman ya. Jadi contohnya, nah ini errornya muncul, pesan errornya muncul, misalnya duplicate key, itu juga bisa ditampilkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita mensimulasikan ketika API-nya bermasalah maupun ketika data itu gagal disimpan gitu ya teman-teman ya. Ini saya kembalikan lagi. Nah ini kita simpan, sinkronisasi ulang dan berhasil gitu ya, dan berhasil kemudian dihapus dari data local storage ya. Jadi teman-teman kalau lihat di sini seharusnya pembelian laptop tadi sudah masuk. Nah ini dia teman-teman ya. Begitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk detail pemrogramannya saya tidak akan menjelaskan detail sekali ya teman-teman ya, karena nanti teman-teman bisa mendownload contoh pemrogramannya. Nanti saya sertakan linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa download
di situ. Nah, di sini skenarionya adalah bahwa aplikasi kita itu bisa bekerja dengan offline maupun online. Nah, tetapi aplikasi kita harus bisa mendeteksi apakah jaringannya sedang online atau offline. Nah, ini sebenarnya gampang sekali teman-teman, karena itu betul-betul JavaScript ya, vanilla Java. Vanilla Java itu artinya ya sudah bawaannya, dan fitur pendeteksi online atau offline itu sudah ada di browser. Kita tinggal pakai, atau kita sudah bikin, kita cukup membuat listener aja. Jadi event listener di sini yang akan mendeteksi ketika offline dan ketika online. Nah, ketika kita mendengarkan event ketika offline, apa yang kita lakukan? Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi ketika offline apa yang kita lakukan, dan ketika online apa yang kita lakukan. Ini ada satu variabel yang akan menyimpan status tersebut gitu ya. Saya menyiapkan satu variabel global namanya con. Nah, di sini namanya variabel con yang akan mendeteksi yang akan menyimpan status dari koneksi offline atau online tersebut ya. Gitu ya teman-teman ya. Ketika offline maka menyimpan nilai false, ketika online maka akan menyimpan true. Nah, nanti di sepanjang function yang ada di sini kita bisa mendeteksi apakah koneksinya sedang online atau offline gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita akan menekan tombol sync di sini, ini akan mendeteksi apakah sedang online atau offline. Nah, tombol sync itu, nah ini dia. Tombol sync di sini ya akan memanggil function sync di sini ya. Function sync itu ada di sini teman-teman. Ini dia. Nah, ketika user menekan tombol sync ya, ini harus dideteksi apakah sedang online atau offline. Ketika offline maka kita akan menampilkan pesan bahwa sedang offline dan proses tidak bisa dilanjutkan gitu ya teman-teman ya. Sesimpel itu aja sih. Ini seperti ini. Jadi ketika koneksinya offline maka return false sambil menampilkan pesan bahwa sedang offline. Gitu ya teman-teman ya. Nah, best practice-nya adalah ketika tombol ini ditekan ya, kita juga harus harus mendeteksi apakah sedang ada proses sinkronisasi sebelumnya atau belum. Ya, sinkronisasi sebelumnya itu sudah selesai atau belum. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika sedang ada proses, maka ya tombol sinkronisasi ini ketika ditekan lagi, ya kita harus mendeteksi gitu. Oh, ini sedang dilakukan sinkronisasi dan belum selesai prosesnya. Jadi stop. Jangan lakukan proses sinkronisasi lagi sampai sinkronisasi sebelumnya selesai gitu ya. Nah, ini saya menggunakan variabel onSync yang kita bisa set di sini ya. Ketika proses dimulai maka dia onSync-nya akan true. Jadi artinya kalau ini ditekan lagi, function ini dipanggil lagi, maka dia akan mendeteksi apakah sedang proses atau tidak gitu ya teman-teman ya. Ini adalah best practice supaya nanti proses itu tidak berulang-ulang dilakukan ya. Mungkin user menekan tombolnya berkali-kali gitu ya. Nah, secara user interface juga kita harus cegah hal itu ya dengan menyembunyikan tombol tersebut. Jadi ketika kita klik tombol sync di sini, maka tombol sync itu harus disembunyikan gitu ya sampai proses itu selesai. Artinya user nanti tidak klik tombol tersebut berkali-kali ya. Mungkin karena slow connection, dia menganggap bahwa ini nggak selesai, maka dia akan tekan tombol itu berkali-kali gitu ya. Nah, itu juga kita cegah di sini. Jadi pencegahannya dengan variabel onSync di sini, juga dengan menyembunyikan tombol tersebut. Nanti secara back-end kita juga harus mencegah supaya data tersebut tidak tersimpan berkali-kali dengan primary key tadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika tombol sync ini ditekan, maka kita akan mulai menyimpan semua data yang pending tersebut. Jadi di sini saya langsung kita proses sinkronisasi semua data yang sudah ada di local storage tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini caranya
Untuk detailnya nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri. Untuk local storage saya menggunakan IndexedDB, saya menggunakan library dari Localbase ya. Ini teman-teman nanti bisa pelajari sendiri. Sumbernya nanti saya akan sampaikan juga di deskripsi. Ini saya menggunakan library Localbase. Ini yang mempermudah kita untuk menggunakan IndexedDB yang ada di browser ya. Ini sekedar library aja, bagus sekali, dan saya rekomendasikan kalau teman-teman akan menggunakan IndexedDB bisa menggunakan library Localbase ini, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan debugnya false, karena kalau ini debugnya true, nanti konsol kita itu nanti akan penuh dengan berita gitu ya. Jadi saya nonaktifkan saja supaya nanti tidak terlalu berisik di sini, gitu ya teman-teman ya. Nah, pada saat sinkronisasi saya mengambil semua data tersebut dan kita mulai kirimkan satu persatu data tersebut ke server. Tetapi di sini saya tidak menggunakan await ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau memang mau satu persatu serial gitu, itu bisa menggunakan await. Tetapi karena saya tidak mau menunggu gitu ya, artinya kalau ada 5 data ya, 5 data itu langsung dikirim sekaligus, maka kita tidak perlu await. Karena walaupun di sini ada looping, tetapi for each di sini itu tidak menunggu proses fetch di sini selesai dulu. Jadi dia panggil fetch, tetapi dia langsung proses data berikutnya, kemudian fetch lagi, dan selanjutnya gitu ya. Jadi pengiriman data itu bisa dilakukan nyaris bersamaan ya. Jadi walaupun nanti servernya lambat gitu ya, tetapi kalau ada 5 data yang mau kita kirimkan ya, 5 pengiriman data itu dilakukan nyaris bersamaan. Tidak perlu menunggu satu data dulu selesai, kemudian data kedua dikirimkan, kemudian data kedua selesai baru dikirimkan data ketiga, itu nggak perlu. Tetapi kita langsung mengirimkan kelima-limanya sekaligus ya, tanpa perlu menunggu proses sebelumnya selesai. Itu contohnya begitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan fetch dengan metodenya POST. Nanti teman-teman bisa mengharden API dan pemanggilan API di sini dengan mungkin authentication-nya gitu ya. Untuk contoh ini kebetulan untuk mempersingkat waktu saya tidak perlu menggunakan authentication dan API-nya cukup sederhana seperti ini saja ya, tidak perlu sangat detail. Tetapi nanti pada prakteknya teman-teman harus harden ya, atau memperkuat pertahanan dari API ini gitu ya teman-teman ya. Misalnya dengan autentikasi usernya, kemudian datanya diproteksi dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan gitu ya teman-teman ya, atau di encrypt juga bisa gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya langsung mengirimkan datanya. Nah, best practice di sini adalah bahwa setiap kali pemanggilan fetch atau pemanggilan promise yang lain, kita juga harus menangkap catch-nya. Jadi kalau ada error, kita harus deteksi juga. Nah, catch di sini adalah ketika proses dari fetch ini gagal ya. Entah gagalnya di fetch di sini, atau ketika den yang pertama atau den yang kedua, atau mungkin ada den yang lain gitu ya. Tetapi ketika ada masalah terjadi di salah satu den di sini, maka ini sudah langsung menjalankan catch ya. Karena kalau saya lihat beberapa programmer melupakan ini gitu ya. Ini sangat penting karena ini akan menjadi feedback bagi user. Artinya terjadi kesalahannya apa ya, kita harus tampilkan gitu ya, tampilkan bahwa terjadi error gitu contohnya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau tadi di sini kalau terjadi error, maka data yang disinkron itu akan menampilkan tanda error, tanda seru merah gitu ya teman-teman ya, yang tadi sudah didemokan gitu. Itu adalah feedback bagi user ketika sinkronisasi gagal gitu ya. Tetapi sinkronisasi gagal itu bisa terjadi bukan karena fetch-nya gagal, tetapi karena feedback dari aplikasinya gitu ya. Contohnya tadi ketika ada penolakan dari MySQL ketika terjadi duplicate key, atau ketika datanya tidak valid, atau datanya salah, atau tidak lengkap. Nah, itu kita harus tangkap juga di sini ya teman-teman ya. Kita harus tampilkan. Artinya ketika oke di sini berhasil, maka ya tadi
kita hapus datanya. Ini cara menghapus datanya seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah cara menghapus local storage index DB, caranya seperti ini. Dan kita tampilkan di sini bahwa ini berhasil dengan icon centang, dan kita hilangkan karena sudah dihapus datanya, jadi kita hilangkan dari tampilan gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika gagal kita harus tampilkan gitu ya, pesan errornya apa. Di sini gagal sinkronisasi, coba lagi nanti. Ini saya contoh sederhananya saja ya teman-teman ya, gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh mekanisme untuk bekerja secara offline dan sinkronisasi ketika online. Nah, ini ada beberapa best practice-nya juga ya, yang teman-teman juga harus mulai juga terapkan di pengkodean teman-teman ya, supaya nanti user itu mendapatkan informasi apa yang terjadi sebenarnya dari aplikasi kita ya. Jadi contohnya ini pun waktu parsing pun ya kita sudah deteksi gitu ya. Deteksi apakah datanya ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka tidak ada data yang perlu disinkronisasi gitu ya. Teman-teman bisa menampilkan pesan seperti itu gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ketika sudah selesai, maka ini salah satu contoh juga yang best practice adalah ketika kita melakukan suatu proses yang lama, maka kita harus menampilkan progress bar. Progress bar itu menjadi feedback bagi user bahwa ini sedang ada proses, dan ini mungkin ditampilkan dengan animasi muter-muter gitu ya teman-teman ya, atau mungkin progress bar yang bergerak secara horizontal, itu menunjukkan bahwa ini sedang ada proses di background dan user perlu menunggu. Tetapi ketika proses itu selesai ya kita perlu hilangkan progress bar-nya. Demikian juga ketika error juga nanti harus ditampilkan gitu ya, perlu ditutup progress bar-nya. Jangan sampai ketika error nanti progress bar-nya masih muter-muter gitu ya. Itu tidak boleh juga gitu ya. Nah, untuk dari segi API, untuk best practice-nya ini sekedar saya contoh simpelnya saja ya teman-teman ya. Di sini proses penyimpanannya pun juga harus kita catch. Ketika ada masalah, ketika penyimpanan gagal, maka kita juga harus mengirimkan pesan error itu ke user. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Jadi pesan errornya pun harus diketahui oleh user. Kenapa ini error gitu ya. Kebetulan kalau contoh saya yang simpel ini hanya menampilkan bahwa penyimpanan data tidak bisa dilakukan. Tetapi mungkin teman-teman ingin lebih mendetailkan juga boleh, pesan errornya apa gitu juga boleh gitu ya. Nah, ini untuk API contohnya saya bikin sederhana saja, hanya menginsert data dan memberikan respon apakah berhasil atau tidak dengan oke di sini, dengan field oke. Kalau oke berarti isinya 1 gitu ya. Itu secara default oke-nya di sini adalah 0 gitu ya teman-teman, ini seharusnya 0. Secara default oke-nya adalah 0, artinya gagal. Nah, kalau berhasil di sini akan di-set, tetapi kalau gagal maka di sini akan berisi oke-nya 0. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Ini adalah contoh dari pemrograman yang sederhana. Nanti teman-teman bisa download, linknya saya sertakan di deskripsi. Tapi paling tidak teman-teman sudah mendapatkan gambaran bagaimana kita membuat aplikasi yang bisa bekerja secara offline atau bekerja dengan koneksi yang lambat gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin waktu development koneksi internetnya cepat gitu ya, tetapi teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas dari browser untuk mensimulasikan ketika aplikasi ini offline gitu ya. Dan kita harus mengantisipasi gitu. Aplikasi kita harus mengantisipasi bagaimana caranya ketika koneksi offline gitu ya. Atau ketika koneksinya lambat gitu ya. Jadi teman-teman nanti juga harus mensimulasikan networknya ini. Contohnya di sini saya menggunakan slow 3G gitu ya. Nah, ini saya sampaikan berulang-ulang sebenarnya supaya teman-teman bisa menangkap dan masuk betul-betul ya di benak teman-teman, bahwa teman-teman sudah mulai harus concern dengan masalah ini gitu ya. Karena seperti tadi,
Kalau misalnya karena masalah slow connection sehingga data tersimpan berkali-kali, itu integritas data jadi dipertanyakan gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mulai aware gitu ya. Dan juga bagaimana ketika terjadi offline dan ketika online sinkronisasi, dan juga ketika user mengalami slow query, kita juga harus mencegah data tidak tersimpan berkali-kali gitu ya. Nah itu harus kita cegah gitu ya. Karena kalau tanpa pencegahan, slow connection itu bisa menyebabkan penyimpanan data berulang-ulang karena browser itu akan selalu retry menunggu gitu ya, retry sampai time out. Nanti ketika connect lagi maka dia akan retry lagi. Nah itu kita harus cegah ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi duplikasi data yang tersimpan. Nah kurang lebih gitu dulu teman-teman apa yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Dan teman-teman juga kalau memiliki komentar atau usulan atau mungkin pertanyaan, bisa dituliskan di bagian bawah di komentar ya. Teman-teman bisa kirimkan komentar atau pertanyaan di situ sehingga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Dan kalau teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, tolong diklik tombol like supaya saya semakin bersemangat membuat tips-tips yang lain. Dan mungkin teman-teman juga bisa men-sharing video ini ke teman-teman programmer yang lain, mungkin mereka akan mendapatkan manfaat yang sama juga. Dan kalau teman-teman belum subscribe, tolong diklik tombol subscribe ya teman-teman ya. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Salam sehat dan sejahtera.